الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب dan صلاة العشاء Masjid Nurul A'la, Gunung Pipa, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fadlul Islam karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menerangkan tentang timbangan amalan manusia secara zahir, bahwa satu amalan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila amalan tersebut tidak mencocoki dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama ini yang itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Sebab setiap amalan ibadah harus berdasarkan contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah dari sabda beliau atau dari perbuatan beliau atau dari takrir persetujuan beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila satu amalan yang dianggap bahwa itu merupakan amalan ibadah namun tidak bersumber dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih ditegaskan lagi dengan apa yang beliau sebutkan setelahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku mereka mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Siapa saja yang mendengarkan tentang berita keindahan al-jannah, keindahan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti ingin menjadi penghuninya. Sehingga para sahabat heran apabila ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan menjadi ahlul jannah, enggan untuk masuk dalam surga Allah Jalla wa Ala. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang enggan menjadi penghuni surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang pasti masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa setiap muslim apabila ia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, maka inilah solusi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam setiap apa yang beliau perintahkan dan setiap apa yang beliau larang. Sebab apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu datangnya dari sisi Allah Jalla wa Ala. Sehingga taat kepada Rasul merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan masih banyak lagi ayat-ayat. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan ini, bahwa barang siapa yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Rasul. Sebab kedua hal ini itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Seseorang yang mengaku taat kepada Allah lalu kemudian dia bermaksiat kepada Rasul, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada Rasul itu berbarengan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini dua hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalau ada seorang mengatakan saya cukup taat kepada Allah, saya cukup mengamalkan Al-Quran, lalu kemudian dia tidak menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan dia, pengakuan dia taat kepada Allah itu omong kosong belaka. Itu merupakan kedustaan. Kalau dia taat kepada Allah, dia akan menaati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, amalkan.
yakini, dan apa yang Rasul larang kalian darinya, berhenti kalian, tinggalkan perbuatan itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yang semisalnya bersamanya, yaitu sunnah. Sebab Al-Quranul Karim merupakan wahyu dari Allah, sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah mengucapkan sesuatu yang didasari dengan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quranul Karim wahyu dari Allah, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang kedua yang juga datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin seorang mengaku cinta kepada Allah, seorang mengaku taat kepada Allah, lalu kemudian dia meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesesatan, penyimpangan. Oleh karena itu dalam surah Ali Imran, Allah Jalla wa'ala menurunkan sebuah ayat yang ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan ayatul mihnah, ayat ujian, yaitu ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakan, yaitu sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikan kecintaanmu. Gimana cara membuktikan kecintaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjadikan syarat benarnya pengakuan seorang hamba tatkala dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buktikan pengakuan itu dengan mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu azza wa jal bihadhihi al-ayah. Ada satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Jalla wa ala menguji mereka dengan ayat ini, buktikan kecintaanmu kepada Allah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka ada balasannya, yuhibbukumullah, maka pasti Allah cinta kepada kalian. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sebagai wujud kecintaan kalian kepada Allah dengan kecintaan yang hak, kecintaan yang benar, yaitu dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cinta kepada kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah,
tabaraka wa ta'ala, maka buktikan kecintaan itu dengan mengamalkan ayat ini. Ikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kata para ulama salaf berkenaan tentang ayat ini, mereka mengatakan laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang menjadi inti persoalan engkau mencintai, akan tetapi yang menjadi cintai. Bukan yang menjadi inti permasalahan ketika engkau mengaku cinta kepada Allah. Apa manfaat dari pengakuan seorang cinta kepada Allah sementara tidak ada balasan dari Allah Jalla wa'ala? Allah tidak mencintaimu. Tidak ada manfaat dari kecintaan itu. Tapi yang diinginkan adalah engkau dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hal tersebut mengharuskan kamu untuk melakukan sesuatu yang dengannya engkau dicintai Allah. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Bagaimana sih caranya agar kemudian Allah cinta kepada kita, Allah ridha kepada kita? Sebab jika Allah subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada seorang hamba, maka balasan dari kecintaan nikmat yang terbesar, nikmat yang kekal, nikmat yang abadi yang Allah azza wa jalla berikan kepada hamba tersebut, yaitu na'imul jannah, kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini penting untuk kita terapkan dalam setiap amalan ibadah yang kita lakukan. Salat misalnya, apakah kita telah mengerjakan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya? Kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah kita telah menegakkan salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat? Apakah kita telah menunaikan sekian banyak perkara ibadah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Dari salat wajib, dari salat sunnah, amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah. Apakah kita telah berakidah seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka perlu untuk kita kembalikan kepada diri kita pertanyaan ini, untuk membuktikan pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita telah mengikuti Rasulullah dalam akidah, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermanhaj, bersuluk, dan yang lainnya? Nah, ini mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh mendalami dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja dari sekian banyak permasalahan. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang wanita, budak wanita milik Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wanita ini dia mengembalakan kambing-kambing milik tuannya, miliknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian satu ketika ada serigala. Serigala ini berhasil untuk menangkap salah satu dari kambing-kambing tersebut, sehingga menyebabkan ini dianggap kelalaian bagi wanita ini. Ini menyebabkan Muawiyah marah kepadanya, Muawiyah bin Al-Hakam. Maka dia pun
menempeleng wanita ini. Tapi setelah itu dia merasa bersalah. Maka sebagai bentuk perasaan bersalahnya, dia ingin melakukan kafarah, penebus dari kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin membebaskan wanita ini dari perbudakan. Namun sebelum dia membebaskan dan memerdekakannya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menceritakan tentang apa yang dilakukan terhadap wanita ini. Dia merasa bersalah. Apakah saya akan membebaskannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa dia kepadaku. Maka dibawalah wanita ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam hendak menguji keimanan wanita ini. Apakah wanita ini seorang yang mukminah? Apakah keimanan wanita ini benar? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengujinya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka wanita ini menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Lalu Nabi bertanya yang kedua, "Man ana?" Siapa aku? Kata wanita ini, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Mendengarkan dua jawaban wanita ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini dari perbudakan karena dia adalah seorang mukminah, wanita yang beriman. Perhatikan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini sebagai seorang mukminah dengan menjawab dua pertanyaan. Berarti kan jawaban wanita ini benar. Tatkala dia ditanya, "Di mana Allah?" Dia mengatakan, "Allah fis sama." Itulah aqidah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama. Allah itu di atas arasy, beristiwa, maha tinggi Allah Jalla wa Ala. Apakah kalian mengimani Allah yang ada di atas langit dan dalil-dalil yang lainnya? Wanita ini benar dengan jawabannya. Allah berada di atas langit. Tidak sedikit dari kaum muslimin kalau ditanya Allah di mana, jawabannya apa? Di mana-mana. Allah di mana-mana. La ilaha illallah. Di mana-mana. Tidak semua tempat itu baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang kotor, comberan dan yang lainnya. Batil. Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi, tapi Ibnu Arabi, tidak pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi itu salah seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, tapi ini Ibnu Arabi, seorang yang berkeyakinan al-hululiyah, wahdatul wujud. Salah satu ucapannya dia mengatakan, "Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna." Tidaklah anjing dan babi itu melainkan itu Tuhan kita. Di mana-mana itu Allah semua. Apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat itu adalah Allah. Apapun yang kamu lihat, di mana-mana. Ini keyakinan batil. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya demikian. Ilmu Allah, ya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah, apapun yang ada di langit dan bumi, enggak ada. Ya. Dimanapun kamu bersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kamu lakukan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah 3 orang berbisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah 5 orang melainkan Allah yang keenam.
tidaklah berkurang atau lebih dari jumlah mereka, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kebersamaan di sini dalam hal ilmu, bukan zat, bukan zat Allah. Bukan dimaksud bahwa Allah masuk ke dalam bumi, bukan itu. Masuk ke dalam jagat raya, ini bukan itu yang dimaksud. Tapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh permisalan, perkataan orang-orang yang melakukan perjalanan safar ketika mereka berjalan di malam hari, mereka mengatakan nahnu nasiru wal qamaru ma'ana, kami berjalan di malam hari ini dan bulan tetap bersama kami. Bulan bersama kami, apanya? Apanya? Bulan bersama kami, apanya? Cahayanya kan, bukan bendanya di bawah barang, bukan. Bersama kami. Jadi kata-kata ma'iyah itu enggak selalu yang dimaksud kebersamaan itu zat, bukan. Kadang cahaya, kadang ilmu, tergantung konteks dari sebuah ucapan. Demikian pula ma'iyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ilmunya jangan dibawa kepada zat lalu kemudian mengambil kesimpulan Allah di mana-mana, bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang menjadi kesepakatan seluruh ulama Sunnah. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa kita wajib berakidah seperti akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisihi Rasulullah Alaihi Wasallam itu bisa menyebabkan kekafiran, bisa menyebabkan kemaksiatan, terjatuh ke dalam bid'ah. Walhasil, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa seorang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang aba ayyadkhulal jannah, enggan untuk masuk dalam surganya. Kemudian Al-Syeikh menyebutkan hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allahi thalathatun, manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ada 3 jenis. Manusia yang paling dibenci Allah Tabaraka wa taala itu ada 3 golongan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat membenci, sebagaimana Allah juga memiliki sifat mencintai. Kewajiban kita sebagai seorang muslim mengimani seluruh apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifatnya, dan mengimani seluruh apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifatnya. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak diperbolehkan kita menyerupakan sifat Allah dengan siapapun dari makhluknya. Tidak diperbolehkan kita memikirkan, membagaimanakan sifat Allah itu. Tidak diperbolehkan. Seperti misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun. Jangan kita menyamakan turunnya Allah seperti turunnya
makhluk. Kalau kita melihat manusia turun dari gunung, berarti dia nggak di atas gunung, dia sudah di bawah. Ustadz itu turun dari mimbar, berarti dia nggak di atas mimbar, itu manusia. Ya. Jangan kemudian kita menyerupakan sifat manusia kepada sifat Allah. Allah turun ke langit dunia, berarti arasnya kosong katanya. Loh, dari mana kamu tahu? Kamu tahu dari mana kalau arasnya kosong? Dari mana kamu mengetahui bahwa ketika Allah turun berarti Allah nggak di atas? Dari mana? Ini perkara gaib. Dan dalam perkara gaib kita tidak boleh menetapkan sesuatu kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengimani Allah turun. Sebagaimana kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah bersemayam di atas arasnya. Yakini itu. Turunnya Allah bukan berarti menunjukkan arasnya kosong. Itu disebabkan karena kamu melihat makhluk yang ada di hadapanmu, kalau turun berarti nggak di atas. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihikayatkan oleh sebagian, seperti yang disebutkan oleh seorang yang disebut rahal, tukang rihlah, suka jalan, suka melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, namanya Ibnu Battuta. Ya. Dia mengatakan bahwa pernah suatu ketika Ibnu Taimiyah berkhutbah ketika itu di hari Jumat. Saya masuk ke Damaskus pada hari Jumat. Kebetulan yang menjadi khatib Jumat adalah Ibnu Taimiyah. Dan ketika dia berkhutbah, dia menyebutkan tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia permisalkan dengan dirinya. Dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ketika itu mengatakan, ya, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Katanya begitu. Ya. Kata para ulama, ya, indama haula'il kadzabun yasta'miluna al-kadhib fa nahnu ista'malna lahum at-tarikh. Kata Sufyan ats-Tsauri, ketika mereka menggunakan cara-cara dusta untuk memfitnah, maka kami, ya, meneliti kebenaran ucapan mereka berdasarkan histori, berdasarkan sejarah. Ketika Ibnu Battuta masuk ke Damaskus, itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam penjara. Beliau sedang berada di qal'ah, penjara di Damaskus. Dan beliau tidak pernah lagi keluar setelah beliau di penjara terakhir sampai beliau wafat. Ibnu Battuta baru masuk Damaskus. Lah terus siapa yang dia lihat ketika khutbah itu? Mungkinkah Ibnu Taimiyah? Nah, mungkin dia salah dengar kali. Ya, dia cuma nanya-nanya orang di sampingnya, itu siapa itu? Ibnu Taimiyah. Sudah percaya aja dia Ibnu Taimiyah. Atau dia asal nukil aja. Ya. Dan Ibnu Taimiyah, beliau tidak dikenal sebagai orang yang biasa berkhutbah. Kalau ngajar iya, tapi kalau biasa berkhutbah itu beliau tidak dikenal seorang yang biasa melakukan khutbah. Dan tambah lagi, apa yang dihikayatkan oleh Ibnu Battuta bertentangan dengan apa yang telah beliau tulis dalam sekian banyak kitab-kitab akidah. Banyak sekali tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah tentang akidah, tidak ada satupun beliau punya pemikiran menyerupakan Allah dengan diri beliau dalam hal turun dari mimbar. Ada sama sekali. Bahkan kitab-kitabnya membantah keyakinan itu. Jadi hati-hati. Ya, sebab ada satu kitab itu sudah cukup lama beredar, judulnya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ya, tapi di dalamnya luar biasa fitnah terhadap Ibnu Taimiyah, mengatakan Ibnu Taimiyah itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu membawa kisahnya yang disebutkan oleh Ibnu Battuta ini. Ini tidak benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Walhasil, kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla membenci siapa yang Allah kehendaki.
Allah subhanahu wa ta'ala mencintai siapa yang Allah kehendaki. Allah memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat kebaikan dan yang lainnya. Sebagaimana Allah juga membenci. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Dia tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalamnya dan Allah marah kepadanya. Allah marah dan Allah melaknatnya. Jadi Allah memiliki sifat marah. Nah, dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ila Allah thalatha. Manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Yang pertama, mulhidun fil haram. Mulhid, orang yang melakukan ilhad. Ilhad itu artinya penyimpangan. Dari kata al-lahdu. Kita biasa mengenal istilah liang lahat. Lahat itu dari bahasa Arab al-lahdu. Ya, kenapa dikatakan lahat? Karena dia menyimpang, bukan di tengah, ditaruh di bagian yang mengarah ke kiblat. Itu disebut lahat. Jadi makna lahat itu asalnya adalah penyimpangan. Ilhad di dalam agama menyimpang dari kebenaran. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat buruk, dosa yang besar, ya. Melakukan perbuatan dosa adalah perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melakukannya di Makkah, di tanah haram, di tanah suci, ini lebih besar lagi dosanya. Mulhidun fil haram, melakukan perbuatan dosa di tanah haram. Tanah haram ini tanah yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sholat di Makkah berapa? Sebanding lebih baik dari sholat berapa kali? 100.000 kali loh. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sekali sholat di Masjid Nabawi perbandingannya lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Maka demikian pula ketika seorang melakukan perbuatan keji di tanah haram. Di tanah haram dia membunuh misalnya, di tanah haram dia berbuat zina, di tanah haram dia mencuri barang milik orang lain, atau dia melakukan begal terhadap orang lain. Ini sangat besar sekali akibatnya, paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal hurmatu Makkah, kesucian tanah suci Makkah itu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Dia muslim tapi dia melakukan perbuatan ala jahiliyah. Lalu beliau menyebutkan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah atau muqayyadah fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Ibn Taimiyah menerangkan makna sunnah jahiliyah itu. Apa yang dimaksud sunnah jahiliyah dalam hadis ini? Yaitu sunnah jahiliyah secara mutlak, secara umum atau secara khusus dilakukan oleh orang tertentu, apakah dilakukan oleh ahlul kitab atau penyembah berhala atau yang lainnya dari segala bentuk penyelisihan yang dibawa oleh para rasul. Jadi yang dimaksud sunnatul jahiliyah adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya membunuh anak
Orang jahiliyah dahulu kalau yang lahir itu anak perempuan, malu mereka, akhirnya dikuburkan hidup-hidup. Kalau ada dari kalangan umat ini membunuh anak mereka, apakah setelah dia lahir atau dia menggugurkan anaknya, maka itu termasuk sunnah jahiliyah yang diharamkan. Termasuk sunnah jahiliyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keturunan. At-ta'nu fil ansab, mencerca nasab orang lain. An-niyahatu 'alal mayyit, an-niyahah, meratapi orang yang telah meninggal, meratap sampai teriak-teriak yang menyebabkan dia tidak terkendali, mencakar-cakar wajahnya, menyobek-nyobek pakaiannya, memukul-mukul kepalanya, dan yang semisalnya. Ini semua merupakan bentuk an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, yang diharamkan. Termasuk pula al-istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang, ya, percaya kepada pawang hujan. Intelek kok bisa percaya gitu, katanya sudah pendidikannya tinggi, masih percaya sama pawang hujan, bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan. Siapa kamu? Wa yunazzilul ghaits, Allah azza wa jalla menurunkan hujan. Ini semua merupakan bentuk jahiliyah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damah. Orang yang mencari-cari darah orang muslim yang tanpa hak untuk dia tumpahkan darahnya. Dia mungkin marah, dia mungkin dendam kepada seorang, lalu kemudian dia berupaya gimana caranya supaya dia membunuh orang itu tanpa hak. Membunuh jiwa seorang muslim itu sangat besar sekali akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam. Dia tinggal dalam waktu yang lama dalamnya. Allah marah, Allah laknat dia, dan baginya azab yang sangat pedih. Maka ini tiga perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kami jelaskan pada pertemuan di malam hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.